Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Muhaimin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang robotika kembali. Nah, di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis sensor beserta fungsinya. Sebelum kita masuk untuk mengenal lebih dalam tentang jenis-jenis sensor dan fungsinya, ada baiknya kita mengetahui dulu tentang apa itu sensor. Di sini pengertian sensor adalah perangkat yang dapat mendeteksi dan merespon beberapa jenis masukan dari lingkungan fisik atau kimia. Input spesifik bisa cahaya, panas, gerak, kelembaban, tekanan, atau salah satu dari sejumlah besar fenomena lingkungan lainnya. Variabel keluaran dari sensor diubah menjadi besaran listrik yang disebut dengan transducer. Transducer adalah sebuah alat yang mengubah satu bentuk daya menjadi bentuk daya lainnya untuk berbagai tujuan, termasuk pengubahan ukuran atau informasi, misalnya sensor tekanan. Transducer bisa berupa peralatan listrik, elektronik, elektromekanik, elektromagnetik, fotonik, atau fotovoltaik. Dalam pengertian yang lebih luas, transducer kadang-kadang juga didefinisikan sebagai suatu peralatan yang mengubah suatu bentuk sinyal menjadi bentuk sinyal lainnya. Contoh yang umum adalah pengeras suara atau audio speaker yang mengubah beragam voltase listrik yang berupa musik atau pidato menjadi vibrasi mekanis. Contoh lain adalah mikrofon yang mengubah suara, bunyi, atau energi akustik menjadi sinyal atau energi listrik. Nah, kemudian selanjutnya itu ada jenis sensor. Jenis sensor itu sangat beragam. Contohnya itu adalah sensor cahaya. Sensor ini dapat mengubah energi cahaya menjadi listrik. Adapun sensor tekanan mengubah tekanan mekanis menjadi sinyal listrik. Sensor ultrasonik bekerja secara prinsip pantulan dari gelombang suara. Dan adapun sensor proximity yang mampu mendeteksi keberadaan benda yang ada di dekatnya tanpa melakukan kontak fisik secara langsung. Itu mungkin bagian kecil dari jenis sensor. Namun pada dasarnya jenis sensor itu sangat beragam, bahkan lebih dari apa yang saya paparkan di slide ini. Nah, berikutnya itu ada jenis-jenis sensor beserta fungsinya. Yang pertama, ada sensor cahaya LDR atau Light Dependent Resistor. Sensor ini berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya dari bahan semikonduktor yang terpapar cahaya menjadi hambatan listrik. Bahan yang menjadi substrat semikonduktor meliputi timbal sulfida, selenide timbal, indium antimonide yang mendeteksi cahaya di kisaran inframerah dengan sensor cahaya fotoresistif. Yang paling banyak digunakan yaitu cadmium sulfide. Prinsip kerja dari LDR yaitu semakin tinggi intensitas cahaya yang mengenai permukaan LDR, maka hambatan listrik yang dihasilkan semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Sensor ini dapat diimplementasikan dalam pembuatan lampu otomatis. Lampu yang secara otomatis hidup di malam hari dan mati di siang hari. Lampu hidup dikarenakan intensitas cahaya yang terbaca oleh sensor sangatlah minim, dan lampu akan mati jika intensitas cahaya yang terbaca cukup untuk mengaktifkan sebuah sensor. Nah, berikutnya ada fotodiode. Fotodiode ini berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi konduktivitas dioda. Fotodiode sejenis dengan dioda pada umumnya. Perbedaannya pada fotodiode ini adalah dipasangnya sebuah lensa pemfokus sinar untuk memfokuskan sinar jatuh pada pertemuan positif atau negatif. Prinsip kerjanya yaitu energi pancaran cahaya yang jatuh pada pertemuan positif negatif menyebabkan sebuah elektron berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron berpindah keluar dari valensi band, meninggalkan hole sehingga membangkitkan pasangan elektron bebas dan hole. Contoh produk yang menggunakan sensor fotodiode adalah line follower atau lebih jelasnya line tracer. Sensor fotodiode digunakan untuk menerima input perbedaan warna
dari objek garis yang dipantulkan oleh pancaran lampu LED, light emitting diode, sehingga line tracer dapat melaju dengan tepat melewati garis. Ketiga, ada fototransistor. Fototransistor sendiri berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi konduktivitas transistor. Fototransistor sejenis dengan transistor pada umumnya. Perbedaannya terletak pada fototransistor dipasang sebuah lensa pemfokus sinar pada kaki basis untuk memfokuskan sinar jatuh pada pertemuan positif negatifnya. Yang keempat, ada sensor tekanan. Sensor tekanan adalah sensor yang memiliki transducer yang mengukur ketegangan kawat, di mana mengubah tegangan mekanis menjadi sinyal listrik. Dasar penghindarannya pada perubahan tahanan pengantar atau transducer yang berubah akibat perubahan panjang dan luas penampangnya. Contoh produk yang menggunakan sensor tekanan seperti alat untuk mendeteksi tekanan darah orang dewasa secara otomatis. Alat tersebut dilakukan dengan manset yang dipasang dilengkapi di lengan pasien, kemudian dipompa sampai pada tekanan tertentu, dan selanjutnya baru dilakukan pengukuran tekanan darah. Yang kelima, ada sensor proximity. Proximity biasa juga disebut dengan sensor jarak, adalah sebuah sensor yang mampu mendeteksi keberadaan benda yang berada di dekatnya tanpa melakukan kontak fisik secara langsung. Biasanya sensor ini terdiri dari alat elektronis solid state yang terbungkus rapat untuk melindungi dari pengaruh getaran, cairan kimiawi, dan korosif yang berlebihan. Sensor proximity dapat diaplikasikan pada kondisi penginderaan pada objek yang dianggap terlalu kecil atau lunak untuk menggerakkan suatu mekanis saklar. Contoh pemanfaatan dari sensor proximity yaitu pada smartphone yang pada proses pengaplikasiannya menggunakan teknik air gesture, di mana penggunanya dapat melakukan manajemen akses ke smartphone tanpa melakukan kontak fisik ke layar smartphone. Yang keenam, ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara, di mana sensor ini menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkapnya kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar penginderaannya. Perbedaan waktu antara gelombang suara dipancarkan dengan ditangkapnya kembali gelombang suara tersebut adalah sebanding lurus dengan jarak atau tinggi objek yang memantulkannya. Jenis objek yang dapat diindra diantaranya adalah objek padat, cair, butiran maupun tekstil. Banyak produk-produk yang pada pemrosesannya menggunakan sensor ultrasonik. Misalkan pada robot QRSI, kontes robot cerdas di Indonesia, tergolong semua kontestan menggunakan sensor ultrasonik, sehingga robot dapat melalui rintangan dengan tidak menyentuh objek-objek yang berada di sekitarnya. Yang ketujuh, ada sensor kecepatan atau biasa disingkat RPM. Proses penginderaan sensor kecepatan merupakan proses kebalikan dari suatu motor, di mana suatu poros atau objek yang berputar pada suatu generator akan menghasilkan suatu tegangan yang sebanding dengan kecepatan putaran objek. Kecepatan putaran sering pula diukur dengan menggunakan sensor yang mengindra pulsa magnetis induksi yang timbul saat medan magnet terjadi. Contohnya pada alat pengukur kecepatan speedometer. Alat tersebut mengukur kecepatan laju motor dan kilometer per jam. Yang ke-8, ada sensor magnet. Sensor magnet atau disebut juga relay bulu adalah alat yang akan terpengaruh medan magnet dan akan memberikan perubahan kondisi pada keluaran, seperti layaknya saklar dua kondisi on dan off yang digerakkan oleh adanya medan magnet di sekitarnya. Biasanya sensor ini dikemas dalam bentuk kemasan yang hampa dan bebas dari debu, kelembaban, asap ataupun uap.
Implementasi dari alat ini seperti pengukuran medan magnet berbasis komputer terdiri dari sensor medan magnet UGN 3503, OPAMP LM358, dan ADC 0804. Prinsip kerja alat adalah mendekatkan magnet pada sensor. Keluaran sensor berupa tegangan akan dikuatkan oleh op-amp agar dapat diproses oleh ADC. Selanjutnya, tegangan dikonversikan oleh ADC menjadi data digital, kemudian diolah oleh komputer dengan program Visual Basic dan hasil ditampilkan pada PC. Berikutnya ada sensor penyandi atau encoder. Encoder digunakan untuk mengubah gerakan linear atau putaran menjadi sinyal digital, di mana sensor putaran memonitor gerakan putar dari suatu alat. Sensor ini biasanya terdiri dari dua lapis jenis penyandi, yaitu pertama, penyandi rotasi tambahan yang mentransmisikan jumlah tertentu dari pulsa untuk masing-masing putaran, yang akan membangkitkan gelombang kotak pada objek yang diputar. Kedua, penyandi absolut yang memperlengkapi kode binary tertentu untuk masing-masing posisi sudut, mempunyai cara kerja yang sama dengan perkecualian lebih banyak atau lebih rapat pulsa gelombang kotak yang dihasilkan sehingga membentuk suatu pengkodean dalam susunan tertentu. Contoh pengimplementasiannya yaitu sensor ini dapat dibuat menjadi suatu sistem yang dapat menghitung kekuatan gempa bumi dengan menggunakan sensor incremental rotary encoder dan diolah oleh microcontroller. Ke-10, ada sensor suhu. Seperti namanya, sensor ini tentunya digunakan untuk mendeteksi suhu. Terdapat 4 jenis utama sensor suhu yang umum digunakan, yaitu thermocouple, resistant temperature detector, thermistor, dan IC sensor. Thermocouple pada intinya terdiri dari sepasang transducer panas dan dingin yang disambungkan dan dilebur bersama, di mana terdapat perbedaan yang timbul antara sambungan tersebut dengan sambungan referensi yang berfungsi sebagai pembanding. Resistant temperature detector memiliki prinsip dasar pada tahanan listrik dari logam yang bervariasi sebanding dengan suhu. Kesebandingan variasi ini adalah presisi dengan tingkat konsisten atau kestabilan yang tinggi pada pendeteksian tahanan. Platina adalah bahan yang sering digunakan karena memiliki tahanan suhu, kelinearan, stabilitas, dan reproduksibilitas. Termistor adalah resistor yang peka terhadap panas yang biasanya mempunyai koefisien suhu negatif, karena saat suhu meningkat maka tahanan menurun atau sebaliknya. Jenis ini sangat peka dengan perubahan tahanan yang 5% per Celsius, sehingga mampu mendeteksi perubahan suhu yang kecil. Sedangkan IC sensor adalah sensor suhu dengan rangkaian terpadu yang menggunakan chip silikon untuk kelemahan penginderaannya. Mempunyai konfigurasi output, tegangan, dan arus yang sangat linear. Biasanya sensor ini banyak dipasang pada alat detektor asap yang digunakan untuk melacak adanya kebakaran. Jenis sensor yang ke-11 ada flow meter sensor. Flow meter merupakan sensor yang digunakan untuk mengetahui flow dari suatu materi, baik solid maupun liquid. Di dunia industri terdapat macam-macam jenis dari sensor flow ini. Untuk yang liquid biasanya menggunakan jenis turbin, elektromagnetik, venturimeter, dan lain-lain. Sedangkan untuk solid material biasanya digunakan dari kombinasi beberapa peralatan instrumen yang dijadikan flow meter. Contohnya wake feeder. Yang ke-12 ada flame sensor. Flame sensor ini dapat mendeteksi nyala api dengan panjang gelombang 760 nanometer sampai 1100 nanometer. Dalam banyak pertandingan robot, pendeteksian nyala api menjadi salah satu aturan umum perlombaan yang tidak pernah ketinggalan. Oleh sebab itu, sensor ini sangat berguna yang dapat Anda jadikan mata bagi robot untuk dapat
mendeteksi sumber nyala api atau mencari bola. Sensor ini cocok digunakan pada robot firefighting dan soccer robot. Sensor nyala api ini mempunyai sudut pembacaan 60 derajat dan beroperasi pada suhu 25 sampai 85 derajat Celcius. Dan tentu untuk Anda perhatikan bahwa jarak pembacaan antara sensor dan objek yang dideteksi tidak boleh terlalu dekat untuk menghindari kerusakan sensor. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bahas untuk kali ini. Semoga teman-teman dapat lebih lagi untuk menambah wawasannya, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang menonton video ini hingga habis. Akhir kata saya terima kasih dan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.